Hai semuanya, kenalin aku Cantika Salsabila Pratiwi dan juga ada rekan saya. Dan saya Hafilan Zainul Umam. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait integrating konsep, yang mana anggotanya yang tadi sudah disebutkan, yaitu saya sendiri dan juga ada Hafilan. Nah, selanjutnya ada introduction. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh, kita harus paham dulu apa itu konsep. Nah, konsep itu adalah dasar baik dalam filsafat maupun studi manajemen. Namun, pemahaman tentang konsep apa itu, bagaimana konsep terbentuk, dan juga tujuan apa yang dimilikinya itu berbeda-beda di tiap bidang. Nah, jika filsafat adalah praktik penciptaan menurut Deleuze dan juga Guattari di tahun 1994, dan penelitiannya itu seharusnya menghasilkan ide-ide baru menurut Lyotard di tahun 1984. Nah, maka filsafat itu menjadi cara yang tepat untuk memeriksa penggunaan konsep dalam penelitian manajemen. Selanjutnya adalah konsep as creative and deductive addressing the nature and purpose of concept, di mana konsep itu adalah hal yang sangat mendasar dalam filsafat, tapi juga bisa jadi inti dari ilmu sosial. Nah, konsep sendiri itu berasal dari pengetahuan yang sudah ada di masa lalu, namun sekaligus menciptakan pengetahuan baru. Nah, konsep itu bukan alat yang sudah jadi dan siap pakai yang bisa langsung dipasang ke dalam teori atau model. Nah, konsep itu tidak muncul begitu saja tanpa sejarah, tanpa jenis, dan juga tanpa konteks organisasi. Namun konsep itu selalu dibentuk ulang lagi melalui penggunaannya. Sifat paradoksal konsep ini sebagai hal yang lama dan baru sekaligus itu memiliki asal-usul tapi tetap harus diciptakan dan diteliti untuk menjelaskan apa yang membuat suatu hal itu disebut dengan konsep. Selanjutnya ada konsep in philosophy and social science, di mana ada banyak macam menurut filsafat, menurut ilmu sosial, dan juga menurut studi manajemen konsep itu apa. Nah, menurut filsafat sendiri, konsep itu menurut Deleuze and Guattari itu di tahun 1994 menjelaskan bahwa filsafat adalah seni menciptakan konsep. Dengan kata lain, filsafat itu tidak ada tanpa konsep dan konsep tidak ada tanpa filsafat. Nah, si Deleuze dan juga Guattari ini itu membedakan antara filsafat kecil yang bersifat kreatif dan juga praktis dalam memecahkan masalah dengan filsafat besar yang fokus pada teori besar, narasi panjang, dan juga pencarian kebenaran mutlak yang seringkali kurang berguna untuk menyelesaikan masalah nyata. Kemudian kalau misalnya dalam ilmu sosial, konsep itu sendiri itu biasanya dipandang sebagai turunan dari pengalaman dunia nyata. Nah, dalam menurut penelitiannya Alfred Stewart di tahun 1972 itu menyebut bahwa konsep itu sebagai konstruksi tingkat kedua. Artinya konsep ilmuwan sosial itu merupakan interpretasi dari cara orang biasa memahami dunia. Nah, kemudian kalau misalnya dalam studi manajemen, konsep itu cenderung dipahami seperti dalam ilmu sosial sebagai turunan dari fenomena yang diamati dan digunakan sebagai blok bangunan teori. Nah, blok bangunan teori itu maksudnya itu dasar atau komponen penyusun sebuah teori-teori. Namun seringkali di dalam studi manajemen itu konsep itu dan konstruksi, makna konsep dan konstruksi itu sering dicampur adukan. Nah, dalam studi manajemen konsep itu harus dipahami sebagai unit abstrak yang membentuk kerangka teori, sementara kalau misalnya konstruksi itu digunakan sebagai representasi atau pendekatan teori dari unit empiris yang diamati. Nah, di sini tuh ada tabel yang membandingkan bagaimana konsep itu dipahami di filsafat, baik di filsafat maupun di social science ataupun manajemen study. Nah, di sini tuh ada tingkatannya dari yang lower hingga ke higher. Nah, yang pertama itu ada filsafat atau menciptakan konsep, di mana yang level rendah itu konsep itu adalah gambar, pikiran, dan lain-lain yang muncul di dalam jiwa. Nah, kemudian kalau misalnya di level menengah itu konsep itu adalah kata-kata yang merepresentasikan gambar masing-masing kata mewakili makna tertentu. Kemudian kalau level tingginya, konsep itu sendiri adalah kumpulan gambar dengan beberapa kata yang tak terlihat tapi terdengar. Kemudian kalau filsafat menafsirkan konsep di level rendah itu konsep itu adalah notic intention atau makna literal. Ada nomatic intention, yaitu adalah makna sakral, dan juga ada yang paling tinggi itu konsep of meaning. Konsep itu adalah meaning of meaning, yang artinya konsep adalah makna dari makna itu sendiri. Kemudian di ilmu sosial atau di social science itu konsep itu adalah data atau unit yang bisa diamati. Terus ada first order construct, konstruksi pertama atau interpretasi dari awal dari fenomena. Kemudian yang di level paling tinggi itu adalah konsep itu adalah second order construct atau konsep integrasi yang lebih tinggi dari konstruksi pertama. Kemudian kalau di manajemen study paling rendah itu konsep itu sama dengan observe unit atau data yang diamati langsung. Ada konstruk approximate unit, yaitu representasi atau pendekatan dari fenomena nyata. Dan juga yang paling tinggi itu konsep itu adalah abstract unit. Ya, konsep itu adalah abstract unit, yaitu unit abstrak untuk membentuk inti teori. Nah, kemudian di sini ada konsep as abstraction and classification, di mana secara kata konsep itu sejak awal itu udah mengandung dua makna yang berbeda, tampak berlawanan, yaitu menciptakan dalam pikiran dan juga mengambil dari dunia luar. Nah, secara etimologis konsep itu berasal dari kata kon, yaitu mengetahui, dan keper itu mengambil, sehingga konsep itu didefinisikan sebagai ide umum atau hasil perbandingan yang dipermanenkan melalui bahasa. Nah, proses bentukannya itu disebut dengan conception, yaitu kemampuan pikiran untuk melahirkan konsep. Nah, menurut Nizis itu menekankan bahwa setiap kata itu adalah konsep karena mewakili banyak hal yang serupa melalui abstraksi. Nah, abstraksi ini itu adalah pada dasarnya itu adalah tindakan menyamakan yang tidak sama, sehingga setiap konsep itu mengandung kebenaran sekaligus ketidakakuratan. Nah, menurut Bauman, tindakan memberi nama itu adalah bentuk klasifikasi, memberi struktur pada dunia. Misalnya saat kita memberi nama atau label ke sesuatu, contohnya, oh itu tuh meja gitu, ini itu teman, orang itu musuh gitu. Jadi dengan adanya klasifikasi itu mengurangi ketidakpastian dan juga menciptakan keteraturan. Nah, dengan demikian konsep itu memiliki dua fungsi utama, yaitu
konsep dapat mengatur dunia melalui pengelompokan, penentuan kriteria, pengukuran, dan pelaporan. Kedua, konsep itu dapat menciptakan dunia dengan memberi nama pada sesuatu yang baru, mengisi kosongan, dan juga bahkan mengganggu tataran yang ada. Kemudian ada konsep aesthetic and thin, di mana ada 4 macam konsep, yaitu ada konsep ekstensif, yaitu konsep ekstensif itu adalah ide umum yang berfungsi sebagai label atau kategori. Kemudian ada ekstensif, melahirkan sesuatu yang baru dan mendorong cara berpikir atau bertindak yang berbeda. Kemudian juga ada thin konsep dan juga thick konsep. Kalau misalnya thin konsep itu hanya bersifat sederhana, hanya deskriptif aja atau evaluatif aja. Kalau misalnya thick konsep itu bersifat ganda, yaitu sekaligus deskriptif dan juga evaluatif. Misalnya kalau kebaikan hati gitu, jadi tidak hanya deskriptif aja gitu. Terus di thick konsep ini juga lebih konseptual dan juga kaya akan makna. Konsep intensif itu meskipun tidak bersifat generasi empiris, justru itu kuat karena kebaruannya itu mampu membuka cara pandang baru. Sedangkan kalau misalnya intensif ini, ekstentif itu lebih mudah diterima luas karena sifatnya lebih adaptif. Nah, idealnya konsep yang baik itu adalah thick konsep, yaitu gabungan antara intensif dan ekstensif, dan juga gabungan dari deskriptif dan juga evaluatif, dan mampu menciptakan makna baru dan tetap relevan di berbagai konteks. Oke, selanjutnya ada the politic of thickening and tightening of concept, di mana ada yang thickening itu adalah penebalan konsep, yaitu maksudnya itu adalah membuat suatu konsep itu lebih hidup dan kaya makna, bukan cuma dipahami aja secara dangkal dengan cara kepercayaan dan juga kecurigaan. Nah, kepercayaan ini tuh disebut dengan hermetic of faith, atau kita percaya, kita berusaha memahami dan menghargai makna suatu konsep seperti apa yang orang tuh udah telah buatnya gitu loh. Terus kalau misalnya kecurigaan atau disebut dengan hermetic of suspension, itu kita tuh tidak percaya aja, tapi kita juga harus berpikir kritis konsep ini tuh tidak ada makna lain atau kepentingan lain atau hanya ilusi atau penyalahgunaan di baliknya gitu. Jadi kalau misalnya penipisan konsep itu artinya makna suatu konsep itu jadi dangkal atau berkurang, bukan makin kaya akan makna. Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya hanya kepercayaan aja, bukan keduanya, bukan kepercayaan dan juga kritis. Jadi hanya kepercayaan dan juga hanya curiga aja. Jadi kita menerima konsep itu tanpa berpikir kritis, jadinya kita bisa jadi naif gitu. Kemudian misalnya hanya curiga aja, kita tuh terlalu kritis, jadi hanya semua konsep itu dianggap palsu dan ada penyalahgunaannya. Kemudian ada konsep as commodity addressing the thinning of concept in management study, di mana Deleuze and Guattari itu menyampaikan bahwa dia tuh mereka tuh mengkritik komodifikasi konsep, yaitu konsep diperlakukan sebagai barang dagangan untuk dijual, bukan untuk memperluas pengetahuan. Nah, di sini tuh ada 3 fase sejarah konsep menurut mereka, yaitu ada ensiklopedia, pedagogi, dan juga komunitas. Di mana ensiklopedia itu konsep yang dikumpulkan untuk jadi pengetahuan universal kayak kamus atau ensiklopedia. Kalau pedagogi itu konsep yang dipakai untuk mengajar, melatih, dan juga mengembangkan cara berpikir kritis. Kemudian ada komunitas, konsep itu dijual oleh ahli profesional, misalnya lewat seminar, buku laris, pelatihan bisnis gitu. Jadi fokusnya tuh ada pada apa yang laku, bukan pada apa yang bermakna gitu. Nah, kemudian ada masalah era pasca modern, di mana pengetahuan itu lebih banyak dikejar untuk efisiensi keuntungan, bukan untuk mencari kebenaran atau ide baru. Nah, juga yang kedua itu ada masalah di pasca era modern itu, era pasca modern itu penelitian itu jadi rusak perannya karena akademisi itu hanya mengajar konsep yang populer yang mudah dijual. Kemudian ada konsep as fashion in management study, di mana konsep dalam studi manajemen itu kerap muncul dan hilang layaknya sebuah tren atau fashion. Nah, Hiss dan juga Levin itu menjelaskan bahwa konsep itu sering diperlakukan seperti payung besar atau umbrella construct yang awalnya itu terima karena terlihat masuk akal, namun kemudian itu bisa ditolak ketika nilai itu tidak memiliki validitas yang kuat oleh para validity police. Nah, misalnya itu penulis itu hanya sering menggunakan istilah yang sedang naik daun untuk meningkatkan peluang publikasi, sementara praktisi manajemen itu mengadopsinya untuk menunjukkan keselarasan dengan tren industri atau membangun legitimasi. Kemudian di sini ada example of concept used in management studies. Yang pertama itu ada justice for justice. Nah, di sini itu dulu sejak zamannya Aristoteles, keadilan itu dipahami sebagai kebajikan moral yang penting untuk hidup bersama. Artinya bukan hanya soal hasil apa yang orang terima, tapi juga bagaimana prosesnya dan bagaimana orang itu diperlakukan dengan adil. Nah, di sini namun saat konsep itu keadilan dipakai di bidang ilmu, sosial, dan juga manajemen, itu maknanya itu jadi lebih sempit gitu. Nah, para peneliti itu membagi keadilan itu menjadi 3 jenis, yaitu distributive justice, procedural justice, dan juga interpersonal justice. Dimana yang pertama itu distributive justice itu adil enggaknya itu hasil yang diterima karyawan. Kemudian procedural justice itu adil enggaknya aturan atau proses yang dipakai. Kemudian kalau misalnya interpersonal justice itu adil enggaknya cara atasan memperlakukan karyawan. Nah, sekelas terlihat lengkap, tapi sebenarnya ini tuh membuat keadilan hanya dilihat sebagai persepsi karyawan aja, bukan terhadap apa yang mereka alami. Lalu keadilan itu dijadikan variabel penelitian yang bisa diukur dengan angka dan diperlakukan seolah netral tanpa nilai moral gitu. Terus padahal menurut pemikir seperti Richard dan juga Putnam, fakta dan nilai itu tidak bisa dipisahkan gitu. Keadilan itu selalu terkait dengan tanggung jawab, etika, dan juga konteks sosial. Karena dipisahkan dari nilai moralnya, makna keadilan itu jadi dangkal atau terjadi penipisan konsep. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sini kita akan membahas tentang Whose Culture is a Way, di mana perjalanan konsep budaya dari ranah antropologi menuju kajian manajemen dan praktek bisnis. Hal ini mengalami proses penyederhanaan, sehingga mengakibatkan konsep yang semulanya kompleks dan kaya akan makna, kini berubah menjadi produk praktis berupa dimensi budaya yang populer di kalangan konsultan, pelatih, dan praktisi manajemen. Dan juga dengan dorongan globalisasi, budaya menjadi kompetensi manajerial yang bernilai jual, sehingga hal ini mengakibatkan konsep yang awalnya kritis dan dinamis kemudian mulai terkikis. Nah, untuk selanjutnya
di sini kita akan menjelaskan terkait the politics of thinning of concept in management studies, di mana konsep dalam studi manajemen bukan hanya alat deskriptif, melainkan juga konstruktif. Hal ini mengacu pada pandangan Sawyer. Sawyer di sini mengatakan bahwasanya konsep memiliki daya performatif, yakni mengorganisasi pengetahuan sekaligus menjadi organisasi pengetahuan itu sendiri. Namun ketika konsep itu masuk ke dalam praktek manajemen, ia mengalami proses thinning ataupun penipisan makna melalui penyederhanaan, sehingga konsep yang semula kaya akan makna kemudian dipisahkan dari akar filosofisnya, lalu direduksi menjadi produk intelektual yang dapat diperjualbelikan ataupun diperdagangkan. Dan hal ini sudah mungkin banyak dan ada di sekitaran kita. Bagaimana seorang akademisi, para oknum-oknum akademisi di sini menjadi pelaku dari hal ini. Konsep yang mereka ciptakan disederhanakan dan kemudian diperjualbelikan, baik dari jasa pembuatan artikel dan sebagainya, jurnal dan sebagainya. Itu adalah salah satu bukti nyata yang ada di sekitar kita. Sehingga kita sebagai kaum akademisi yang katanya kita adalah bagian dari filsuf katanya. Kalau pertemuan sebelumnya everyone is philosopher, maka kita sebagai akademisi kita juga bagian dari filsuf katanya. Sehingga kita sebagai sebagai kaum akademisi perlu semestinya memegang bahwasanya konsep itu dipandang bukan hanya sebagai komoditas atau alat teknis, melainkan sebagai landasan filosofis bagi penyelidikan ilmiah. Sehingga hal ini bisa menjadi pegangan bagi kita sebagai kaum akademisi. Seperti yang ditegaskan oleh Friedwood, bahwasanya kita tidak bisa memahami dunia tanpa konsep. Oleh karena itu, konsep itu harus kita jaga sebagai praktek dasar yang menopang keseluruhan proses ilmiah. Nah, untuk selanjutnya di sini ada konsep as method, addressing the enriching of method with concept, di mana konsep ini adalah sebagai alat berpikir, bukan hanya sekedar definisi atau teori. Sehingga hal ini nantinya diharapkan bisa membuka cara baru untuk memahami dan merumuskan suatu masalah. Nah, dalam konsep as method ini juga timbul ataupun lahir yang namanya post qualitative inquiry, di mana hal ini adalah suatu hal yang baru untuk menyederhanakan metode kualitatif konvensional, di mana pada pendekatan post qualitative inquiry ini yang berfungsi sebagai provokasi terhadap metode kualitatif yang terlalu humanistik ataupun konvensional. Artinya konsep dalam post qualitative inquiry ini digunakan bukan hanya untuk memahami makna, melainkan juga untuk mendekonstruksi bahkan menyingkap keterbatasan metodologi kualitatif konvensional. Jadi secara singkat, post qualitative inquiry ini adalah untuk menyempurnakan dari keterbatasan metodologi kualitatif konvensional tadi. Untuk selanjutnya ada three provocation to a qualitative inquiry. Di sini ada 3. Yang pertama, method without rule or goals, di mana penelitian ini tidak terikat pada aturan baku ataupun prosedur standar, melainkan terbuka terhadap improvisasi, refleksi, dan kemungkinan baru. Di samping itu juga muncul yang kedua, method without subject, di mana pada konsep ini menolak pandangan bahwa penelitian selalu harus berpusat pada manusia sebagai subjek utama, sehingga hal ini memberi ruang bagi entitas non-manusia, materi, dan lingkungan sebagai bagian dari produksi pengetahuan. Secara lebih singkat, pada method without subject ini, bahwasanya subjek penelitian itu tidak hanya berfokus kepada manusia. Dan selanjutnya ada method without a field, di mana pada konsep ini menolak bahwasanya lapangan penelitian itu sebagai ruang yang tetap dan homogen. Akan tetapi hal ini memandang bahwa lapangan justru bisa menjadi cair berlapis terhubung dengan konteks yang lebih luas. Untuk selanjutnya di sini ada the politics of concept as method in management studies. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam buku, bahwasanya keterbatasan metodologi kualitatif konvensional yang masih berada dalam bayang-bayang ilmu yang baik ataupun good sense, seperti penekanan pada kredibilitas, kepercayaan, serta perlakuan terhadap subjek manusia. Sehingga muncul yang namanya gagasan anti metode yang diajukan oleh Wilson 1983, di mana pada gagasan ini itu untuk melampaui struktur metodologis yang dianggap membatasi kebebasan intelektual, di mana interpretasi peneliti sebaiknya diuji oleh partisipan penelitian dan komunitasnya, bukan hanya oleh akademisi lain. Sehingga hal ini bisa menjadi penyempurnaan terhadap kekurangan metode kualitatif konvensional. Akan tetapi pada perjalanannya paradoks muncul karena pada penelitian ini tetap dilakukan oleh manusia yang memiliki agensi kuasa dan batasan tertentu. Akan tetapi jika hal ini diabaikan, pendekatan post-humanistik justru nantinya akan berisiko memproduksi dominasi peneliti dengan menempatkan kembali mereka sebagai pemilik kebenaran melalui intuisi dan afek, sementara partisipan bisa menjadi terpinggirkan atau bahkan terhapus dari proses penelitian. Sehingga pada materi kali ini ditekankan bahwasanya
peran konsep dalam filsafat dan studi manajemen, serta bagaimana konsep tidak hanya bersifat edukatif ataupun artikulatif, tetapi nantinya juga bisa berfungsi sebagai alat pengorganisasian sekaligus pembatas. Dan hal ini juga menekankan bahwasanya konsep merupakan fondasi utama dalam filsafat maupun ilmu sosial maupun ilmu manajemen. Namun sering dipersepsikan seolah berbeda di antara keduanya. Nah, pendekatan filosofis ini mendorong integrasi antara konsep dan metode agar keduanya saling menghidupi. Konsep tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang final, melainkan harus terus dipertanyakan. Sehingga dalam konteks manajemen, konsep tidak boleh dipandang statis, melainkan sebagai konstruksi yang selalu terbuka untuk dipertanyakan, diperkaya, dan digunakan untuk merespon tantangan eksistensial zaman. Sehingga dari materi kali ini, konsep dalam filsafat ilmu manajemen ini bisa kita terapkan dan kita bisa adopsi sebagai kaum akademisi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang kurang bisa kita diskusikan pada kesempatan yang lain. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.